sahabat, sekarang ini kita jalan-jalan di rumah aspirasi Mas Chandra dan juga Mbak Sinta. Ini seru banget sih, rumahnya luas banget. Terus tadi di sana ada pos keamanannya. Tadi di situ ada kolam renangnya, ada lapangan badmintonnya. Kalau kita boleh tahu nih Mbak dan Mas Chandra, jadi rumah aspirasi ini sebetulnya kegiatannya apa aja sih gitu, per hari-harinya gitu? Ya, jadi gini Mbak, rumah aspirasi ini kebetulan kan saya dapat tanah ini yang luas, saya buat konsep ini bisa untuk masyarakat yang datang itu selain menyampaikan aspirasinya juga barangkali ngajak keluarganya untuk refreshing ke sini. Oh, itu bisa ya? Bisa. Wow, luar biasa sekali. Kalau setiap Jumat ada pendoponya untuk ngaji. Ada guru ngajinya. Ada guru ngajinya untuk pendoponya. Kalau untuk renang dan bulu tangkis itu bisa setiap hari, tergantung yang mau siapa gitu. Oh gitu. Nah ini rame banget Ya, Mbak. ini ada dari biasa anak saya, ada tetangga sekitar juga, keluarga, atau yang mampir ke sini main, monggo silakan bisa renang. Oh boleh ya? Kita beli nyapa Aduh, anak-anak juga ya. Boleh boleh. Hai, Seru banget. seger ya. Aduh. Sahabat Suara Amanat Rakyat, kayaknya juga saya dan tim Suara Amanat Rakyat habis ini mau nyemplung, boleh ya? Boleh. Bukan nyemplung ya, nyebur, sama aja deh pokoknya apapun itu. Nah, dengar-dengar nih di rumah aspirasi sendiri kegiatannya banyak orang dari pagi sampai malam. Ini orang-orang di sini ngapain aja sih? Jadi gini Mbak, itu selain untuk menyampaikan aspirasi juga kadang menyampaikan ada permasalahan keluh kesah keluarganya dan juga kadang untuk hanya sebatas bertemu aja, silaturahmi, dan kadang memang sukanya kalau di sini ngobrol, yang di sini sampaikan gerumungan itu, ngobrol-ngobrol santai aja begitu. Nah, ini siapa saja yang boleh datang ke sini? Semua warga Kabupaten Pekalongan sudah nggak dapil lagi, iya. Seluruh warga Kabupaten. Bahkan kemarin dari luar Kabupaten Pekalongan pun juga datang itu, dan kami terima dengan terbuka karena prinsip kami siapapun tamu kami harus kami hormati dan kami temui. Wah, luar biasa sekali. Makanya kita nggak heran ya kalau kami tim dari Suara Amanat Rakyat dijamu dengan sebegitu hebatnya di sini. Terima kasih Mbak Sinta, Ya, Mas Mbak. Chandra. Ya. Nah, Mbak itu kayaknya kita pengen ngobrol di situ. Boleh ya. Lebih enak ke sana. Baik. Hai sahabat, kembali lagi bersama saya Tia Molina dari Suara Amanat Rakyat, dan kita masih bersama dengan Mas Chandra dan juga Mbak Sinta. Beliau adalah pasangan suami istri yang juga menjadi anggota DPRD Kabupaten Pekalongan. Nah, kita lanjut lagi nih sahabat. Tadi kita sudah berkeliling-keliling, kita sudah membicarakan banyak hal. Nah, kalau kita boleh flashback lagi nih Mbak Sinta, Mas Chandra, sekitar pada bulan Agustus ya, tahun lalu 2019. Ini kan Mas Chandra dan Mbak Sinta diarak oleh ratusan warga ya, saat pelantikan gitu kan. Cuman diaraknya ini bukan sebagai pengantin baru, tapi sebagai pasangan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan gitu kan. Nah itu rasanya waktu diarak tuh seperti apa? Ya, jadi gini Mbak, kebetulan kami ini memang dari awal berangkat maju, terutama istri saya ini merupakan dorongan dari masyarakat. Jadi pada saat kami terpilih, mereka dengan sukarela dan ikhlas ingin berangkat untuk mengantar kami ke pelantikan kami. Dan kami tentunya tidak bisa mencegah keinginan para pemilih kami, dan ini merupakan suatu kebanggaan juga bagi kami dan juga bagi masyarakat ikut serta dalam pelantikan kami, walaupun tidak bisa masuk ke arena pelantikan. Oh, jadi ini adalah murni inisiatif dari masyarakat pendukung Iya. Mas Chandra dan Mbak Sinta. Iya. Jadi nggak ada mobilisasi massa seperti itu. Tidak ada, jadi mereka Antusias masyarakat. antusias sendiri, iya, Luar pada mau biasa ikut. sekali ya. Nah tapi itu rasanya gimana sih kalau dulu pernah lah jadi pengantin baru gitu Nah, ya itu kan? kita mengulang kembali. Oh, gitu Flashback ya? gitu ya. Aduh, rasanya gimana? Deg-degan juga nggak sih Mbak Sinta waktu Yang itu? pasti deg-degan ya. Oh gitu ya? Deg-degan dan bangga. Oh, gitu. Terharu, Pak, terharu. Nah, seru banget nih pemirsa. Jadi
sahabat juga kalau misalnya kita perhatikan di sosial media ya, bahwa memang Mas Chandra dan Mbak Sinta ini mendapatkan perolehan suara 3 besar, gitu Iya, ya. Mas Chandra mendapatkan peringkat yang pertama, sedangkan Mbak Sinta ini ada di peringkat ketiga di Pileg kemarin gitu kan. Nah mungkin sahabat juga ingin tahu gitu, rahasianya atau strategi jitunya pasangan suami istri bisa mendapatkan suara yang sama-sama banyak tuh seperti apa sih gitu? Jadi gini Mbak, kami juga tidak mengira terutama untuk istri saya bisa mendapatkan nilai sebanyak itu karena kita target saya satu kursi kan hanya sekitar 6.500 itu satu kursi. Itu sudah bisa sebetulnya? Sudah satu kursi. Namun dengan kegigihan tim sukses kami dan juga para pendukung kami sehingga nilainya malah untuk saya bisa di luar prediksi dua kursi malah 12 ribuan berarti? 13.870. Untuk istri saya 9.800. Ini di luar logika kami juga karena nggak kebayang sama sekali. Kami prediksikan waktu itu istri saya hanya 5.000, tapi setelah perhitungan kami juga kaget sekali ternyata besar sekali yang memilih istri saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah itu waktu kampanye tuh gimana tuh Mbak? Apa aja sih yang mungkin Mbak Sinta dan Mas Chandra sampaikan gitu sehingga kok masyarakat ini berbondong-bondong gitu kan menyalurkan hak pilihnya gitu ke Mas Chandra dan Mbak Sinta gitu. Ya jadi gini, kalau saya kebetulan memang sudah dari 4 tahun setelah saya gagal, saya tata untuk maju lagi. Memang saya udah hampir kebetulan saya waktu itu kerja di Jakarta, jadi tiap minggu Mbak, tiap minggu saya pulang dan dekati masyarakat. Saya dari 4 tahun membuat fondasi itu untuk bisa maju menjadi DPRD. Namun untuk istri saya ini awalnya hanya kuota saja, tapi setelah melangkah ke Januari tahun 2019, banyak dari masyarakat meminta malah untuk jangan hanya vote getter pelengkap, tapi sebagai caleg nanti terpilih, insya Allah bilang begitu. Dari situ kami baru turun, tergugah hatinya. Oke, berarti memang pada awalnya untuk Mas Chandra memang sudah di-create ya, sudah dipersiapkan jauh-jauh hari gitu. Sedangkan untuk Mbak Sinta awalnya hanya untuk pelengkap, tapi ternyata masyarakat pun sudah sangat bersemangat untuk mendukung gitu ya Mbak Sinta ya. Alhamdulillah. Ya Allah, saya jadi bertanya-tanya, ada makhluk seperti apa di samping saya ini? Ya masyarakat benar-benar dengan segala keriangan mereka gitu, keikhlasan sambil mereka mendorong dan mendukung ya Mbak ya. Iya, gitu. Alhamdulillah Mbak. Nah, tapi kalau kita lihat nih, waktu itu kan Mbak Sinta mendapat nomor urut 9 di Partai Amanat Nasional gitu kan. Cuman karena ada dorongan dari masyarakat dan pada akhirnya Mbak Sinta juga tergugah untuk turun langsung kampanye gitu. Saat itu apa yang Mbak Sinta pikirkan? Wah aku nomor 9 nih gitu kan. Tapi semangat seperti apa sih waktu itu yang Mbak Sinta miliki sehingga oke tetap turun ke lapangan seperti itu? Kalau awalnya sih dari saya sendiri itu mengalir saja Mbak. Cuma bagaimanapun juga kita harus berusaha, berdoa, dan kita kembalikan lagi kepada Allah SWT. Dan alhamdulillah ada keajaiban. Di luar prediksi kami, ternyata alhamdulillah mendapatkan suara terbanyak di Dapil 2. Jadi saya dan suami berprinsip apa yang kita keluarkan kita anggap sedekah. Ya, mungkin dari itu Allah memberikan lebih pada kami. Ya. Jadi kalau memang sodako itu segala yang dikeluarkan dia akan hilang tapi akan kembali lagi ke kita. Benar sekali. Dan itu kami ngalami. Ya, kita yang mengalami langsung. Banyak ini terbukti. Banyak sekali desa-desa kami nggak ada tim pemenangannya, tapi setelah pileg kami kaget ternyata ada yang memilih kami. Iya, nggak ada timnya satupun nggak ada, tapi suaranya ada. Oh gitu, pernah ditanya nggak Mas Mbak, kenapa milih saya waktu itu gitu? Jadi gini, baru tahu setelah kami dilantik dan setelah 4 bulan. Tidak sengaja waktu itu di stasiun kereta salah satu desa, di desa Tratebang itu kecamatan Wonokerto. Saya dapat 28 suara, padahal nggak ada timnya satupun. Ketika itu saya naik kereta bareng dengan orang Semanan itu, Kopti itu, karena memang rutinitas saya masih sering ke Jakarta. Di situ saya baru ngeh dan ingat ternyata beliau itu dulu yang pernah saya antar naik ambulan dari Semanan ke Wonokerto. Dan
itu kejadian udah 2 tahun yang lalu Mbak, sebelum pilek. Tapi ternyata waktu di stasiun beliau ngajak salaman saya bilang, selamat sudah menjadi anggota Dewan. Oh iya Pak, matur suwun. Beliau baru sampaikan, saya satu keluarga semua dukung kamu Mas, walaupun tidak ada timnya saya coblos, bilang begitu. Desa mana Pak? Tratebang. Dari situ saya baru tahu jawaban, ternyata yang nyoblos orang yang 2 tahun yang lalu pernah kami bantu. Jadi itu secara alami. Beliau nyoblos sesuai hati nuraninya. Hati nuraninya. Iya. Berarti ini adalah apa yang kita tanam, itu pula yang kita tuai. Benar, Gitu itu, ya, Mas Mbak. dan Mbak Betul ya. sekali. 2 tahun yang lalu kita menolong dengan penuh keikhlasan dan di saat kita memang membutuhkan gitu ya, bantuan itu datang tanpa kita minta betul. ya. Betul. Luar biasa, ini inspiratif sekali nih sahabat. Nah, kita juga mau ingin ngobrol Mbak, kalau Mas Chandra memang sudah aktif di dunia politik gitu kan, dan dulu sebelum jadi anggota Dewan pernah menjadi tenaga ahli anggota DPR RI di pusat di Jakarta ya Mas ya. Iya, Mbak, betul. Dunia seperti ini mungkin sudah nggak asing gitu. Nah, tapi kalau untuk Mbak Sinta nih, pernah terpikir nggak Mbak, saya berada di titik ini gitu, Mbak Sinta sekarang menjadi anggota DPRD itu pernah ada impian itu nggak sih? Sama sekali nggak ada. Dan nggak pernah punya Nggak pernah. apa ya? Nggak punya mimpi, nggak punya mimpi seperti ini Oh nggak. iya? Tiba-tiba semuanya datang begitu Iya, saja betul. ya. Betul. Ini luar biasa sahabat. Jadi memang kalau sudah garis Tuhan ya, Betul. kita Iya. nggak tahu datangnya dari mana, skenario seperti apa ya Mbak Betul ya. sekali. Selamat ya sekali lagi buat Mbak Terima Sinta dan kasih. juga Mas Chandra. Nah sahabat, kita juga ingin tahu bahwa pada saat ini Mas Chandra dan juga Mbak Sinta ini adalah menjadi anggota DPRD Kabupaten Pekalongan untuk periode 2019 hingga 2024. Nah Mas Chandra sebagai kader muda gitu kan, ataupun memang orang yang menjadi tokoh pembaharu lah di Kabupaten Pekalongan ini gitu. Apa sih Mas visi yang ingin Mas Chandra lakukan untuk Kabupaten Pekalongan dengan menjadi anggota Dewan saat ini? Jadi gini Mbak, kalau visi misi saya itu, saya ingin menyadarkan masyarakat bahwa anggota Dewan itu setelah jadi pun masih selalu memberikan manfaat untuk masyarakat dan selalu ingat kepada pemilih. Karena sekarang ini di sini krisis kepercayaan. Masyarakat menjustifikasi seluruh anggota Dewan setelah pemilihan selesai barbar Lupa gitu. sama jadi Lupa kampanyenya. sama aja. Nah, itu mindset itu yang ingin kami Kita rubah, rubah. dan kami kebetulan masih muda, suka tantangan. Kami ingin membuktikan kepada masyarakat, terutama pemilih kami, bahwa memilih kami berdua tidaklah salah, karena kami akan selalu menebar kebaikan dan memberikan manfaat untuk masyarakat dapil kami pada umumnya, dan nanti untuk Kabupaten Pekalongan secara menyeluruh. Karena sekarang tidak hanya dapil kami aja yang mengajukan permohonan bantuan atau apa kepada kami, dan kami semua layani itu. Di luar dapil pun ya, ibaratnya di luar basis massa gitu. Betul. Kalau memang Mas Chandra dan Mbak Sinta dirasa ini perlu untuk dibantu, berarti ditolong gitu ya? Insya Allah, Mbak. Sekali ya. Nah, kalau Mbak Sinta sendiri gitu Mbak, sebagai perwakilan perempuan gitu kan, jadi anggota legislator di DPRD sini, apa yang Mbak Sinta ingin lakukan gitu? Mungkin apa, mengedepankan suatu program tertentu khusus perempuan mungkin seperti itu? Ya. Yang pastinya kita akan memberi semangat untuk kader perempuan bahwa menjadi anggota legislatif itu tidak salah. Oke. Iya. Jadi kita bisa menyuarakan aspirasi masyarakat khususnya untuk kaum perempuan untuk bisa didengar di di dinas terkait atau yang eksekutif yang Berkepentingan. Berkepentingan. gitu kan ya. Jadi memang mengedepankan bagaimana peran para perempuan ini juga, jadi biar lebih mandiri juga ya Mbak ya. Betul, betul. Bisa terlibat aktif dalam proses pemerintahan ataupun ya setidaknya ikut menjadi apa ya, penggembira di lingkungan masyarakat Ya, supaya betul, ayolah betul. perempuan itu kita bisa loh bangkit gitu. Ya. Betul ya Mbak ya. Betul. Kalau Betul nggak ada sekali. perempuan bisa gawat ini dunia ya. Istilah the power of mama. Betul-betul. Udah jadi mama belum ya? Kita buktikan kekuatan saya. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi selama sekarang tahun 2020 berarti hampir setahun lebih ya Mbak ya? Ya, setahun lebih Iya. menjadi anggota DPRD Kabupaten Pekalongan gitu. Apa saja sih kalau sahabat Suara Amanat Rakyat boleh tahu kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Mas Chandra dan juga Mbak Sinta? Ya, kebetulan kami mempunyai program CSC itu Chandra Sinanta Care. Itu program untuk ke janda ataupun lansia yang kurang mampu
itu setiap hari Jumat. Dan kalau tiap bulannya kami ada beasiswa untuk anak yatim. Yatim piatu, yatim itu ada beasiswa dari kami, itu diambil dari separuh gaji kami berdua. Oh, iya? Iya, betul. Jadi gaji anggota Dewan, Mas Ya. Chandra dan juga Mbak Sinta, setengahnya itu Untuk Separuhnya sodako untuk sodakoh untuk anak yatim atau yatim piatu, ataupun CSC. CS. Oh, Chandra jadi Sinta memang Care. pendanaannya itu benar-benar dari dana pribadi Iya, dari dana gaji pribadi, DPR itu betul, ya. iya. Berarti kalau yang bilang uang dari rakyat itu nggak kembali itu enggak ya, itu salah ya Mbak Tidak, dan Mas Mbak, ya. kami. Karena pada akhirnya Untuk kami tidak. nah, iya betul. Yang berasal dari rakyat dilakukan oleh para wakil rakyat dan akan diberikan lagi kepada Ya, rakyat betul, ya. betul. Nah, kemudian kalau misalnya tadi diungkapkan bahwa ada program untuk janda, untuk para lansia. Nah, saya ngikutin juga nih sahabat, Mas Chandra dan Mbak Sinta ini aktif mengunjungi para lansia yang memiliki hunian kurang layak Iya, seperti itu kan betul. Mbak. Mungkin untuk dibantu pembangunannya ataupun dan sebagainya. Dari sekian yang Mas Chandra dan Mbak Sinta temui gitu atau kunjungi, ada cerita yang paling mengenang nggak Mbak? Ya. Ada itu di Desa Purworejo, Mbak, itu Mbah Yemi, Mbah Cakian. Mbah Cakian juga itu, Mbah Yemi dan Mbah Cakian itu saat itu beliau rumahnya sudah tidak layak huni dan belakangnya kena mau longsor seperti itu. Tapi dengan kerjasama yang baik antara dinas dan juga kami dan Pemdes, akhirnya alhamdulillah di bulan ini kemarin rumah beliau udah langsung direhab dan juga belakangnya langsung ada tanggapan dari dinas itu segera dibronjong, dan ini merupakan kabar yang baik dan beliau senang sekali sampai menangis kepada kami karena tidak menyangka rumahnya langsung dibedah seperti itu. Iya, betul. Nah, apa sih kebahagiaan yang Mbak Sinta dan Mas Chandra rasakan ketika mungkin melihat feedback ya dari para lansia ataupun orang-orang yang telah Mbak Sinta dan Mas Chandra bantu gitu? Lebih tergugah atau kan lebih gimana sih Mbak? Kayaknya kok jadinya efek nambah gitu ya kan? Kayak lebih banyak ingin menolong lagi gitu. Kalau kami bangganya bisa membantu seseorang itu bahagia lahir dan batin, Mbak. Kita senang sekali bisa membantu orang, dan memang kami merasakan sekali saat susah gimana, dan ketika kami bisa membantu seseorang yang sedang kesusahan, kita bahagianya nggak ketulungan. Semoga keberkahan juga berlimpah untuk Mas Chandra dan Mbak Sinta ya atas Amin, segala amin. kebaikan yang sudah diberikan kepada masyarakat. Nah, selain memberikan rumah layak huni seperti itu, kemarin juga ramai di sosial media nih, sekitar bulan Oktober kemarin, Mbak Sinta dan Mas Chandra ini ketika memang kita berada di situasi tengah pandemi seperti ini, banyak perusahaan yang melakukan PHK gitu kan. Nah, ternyata di saat ada demo untuk pemberhentian hubungan kerja itu, ternyata Mas Chandra dan Mbak Sinta hadir menyapa masyarakat, bukan hanya untuk mendengar keluh kesah mereka, tapi juga untuk memberikan bantuan gitu. Nah, katanya ini juga bantuannya adalah diambil dari gaji Mas Chandra dan juga Mbak Sinta. Betul. Iya, Nah, itu betul. alasan melakukan itu apa Mbak kalau kita boleh tahu? Nah, alasannya itu hanya spontan aja, dan itu hari Jumat. Ya, hari Jumat kami jatahnya CSC ataupun Chandra Sinanta Care Peduli itu pas kebetulan hari Jumat, jadi spontan aja kita distribusikan ke situ, Mbak. Dan ternyata sangat senang sekali, mereka sangat diperhatikan dan banyak mengucapkan terima kasih secara pribadi pada kami karena mereka merasa baru kali ini katanya diperhatikan oleh wakil rakyat seperti itu. Luar biasa sekali. Nah, setelah apa yang Mas Chandra dan Mbak Sinta lakukan dengan memberikan setengah gajinya untuk pendidikan, kemudian kemarin untuk korban PHK, sempat terbersit nggak di pikirannya Mas Chandra dan Mbak Sinta bahwa kok uang saya terlalu banyak untuk yang dikeluarkan ya gitu? Pernah terpikir takut nggak rezekinya hilang gitu? Tidak, Mbak. Jadi saya kebetulan sama istri berangkat dari nol. Saya kebetulan awal itu tukang parkir, Mbak. Tukang parkir, untuk makan aja susah, dan security itu waktu saat jadi mahasiswa. Jadi memang saya dan istri ini berangkat dari nol. Jadi nggak bisa makan itu udah biasa. Ketika ada rezeki lebih, nah, kami juga sudah biasa, dan karena
karena kita pernah merasakan susahnya itu jadi orang susah, maka oleh sebab itu saya tahu betul apa yang dirasakan gimana oleh masyarakat ketika ada di bawah seperti itu. Jadi itulah salah satu hal yang memotivasi Mas Chandra dan Mbak Sinta ketika berada di sini untuk bisa lebih peduli dan secara totalitas ya dalam membantu mereka. Harapannya mereka bisa berada dalam kondisi yang lebih baik gitu ya Mbak ya. Iya. Aduh, saya pengen nangis nih. Coba-coba tisunya mana? Nah, karena kita nggak mau nangis di sini ya. Kayaknya biar lebih fresh lagi, kayaknya kita bisa lihat permainan badminton di belakang kita dulu kali ya Mbak ya. Sambil kita minum dulu ya Mbak ya. Monggo. Terima kasih. Sahabat jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan obrolan kita. Hai sahabat Suara Amanat Rakyat, Anda masih stay tune. Kalau tadi kita sudah membicarakan terkait dengan kepartaiannya, politik kepemudaannya, dan juga tentang sepak terjangnya atau kegiatan apa saja yang sudah berjalan selama 1 tahun Mas Chandra dan juga Mbak Sinta menjadi anggota DPRD Kabupaten Pekalongan. Nah, saat ini kita ingin mengulik nih sedikit kehidupan pribadinya. Karena menurut saya nih sahabat, Mas Chandra dan Mbak Sinta ini adalah sosok pasangan yang inspiratif dan pastinya kita ingin gali nih. Kayaknya banyak banget cerita yang bisa dijadikan moral value bagi sahabat di rumah dimanapun Anda berada. Jadi Mas Chandra ini viral kalau kita ketik namanya Chandra Saputra gitu. Itu pokoknya langsung keluar semua judul di media pemberitaan bahwa caleg gagal dan nyaris menjual ginjalnya gitu kan. Itu booming banget kayaknya. Hampir seluruh Indonesia itu langsung pada tahu gitu. Siapa sih nih Chandra Saputra gitu kan. Nah, kita juga jadi ingin tahu nih sebetulnya Mas dan Mbak bahwa ketika itu berarti tahun 2014 ya, 2014. Apa yang saat itu terjadi dan kenapa Mas Chandra sampai terfikirkan untuk melakukan hal itu, Mas? Ya, jadi begini Mbak, pada saat itu memang pasca nyalek itu, kebetulan saya nyalek itu tanpa perhitungan, saya hutang orang itu banyak sekali dan pinjam ke rentenir juga, dan yang paling parah rental mobil itu. Jadi saya rental mobil, saya gadekan dan itu hampir dibawa ke jalur hukum. Sebab itu saya udah nggak bisa mikir lagi, saya mau melakukan jual ginjal itu Mbak. Karena tidak mau membebani kedua orang tua saya. Berarti itu sudah jalan terakhir ketika semua ikhtiar sepertinya sudah dicoba tapi nggak berhasil gitu. Maka jalan terakhirnya adalah itu ya Mas ya? Iya betul. Nah tapi itu kan nggak terjadi? Nggak terjadi. Karena ada sang penolong? Iya. Nah ini siapa yang pada akhirnya menyelamatkan Mas Chandra keluar dari kondisi pelik itu Mas? Alhamdulillah waktu itu dibantu oleh Abah Pak Dahlan Iskan dan juga Pak Robert itu. Kerabat dari Pak Dahlan Iskan, beliau membayar semua utang-utang saya Mbak. Alhamdulillah. Nah, seperti apa kedekatan Mas Chandra dan juga Pak Dahlan Iskan gitu sehingga beliau mau membantu untuk melunasi hutang-hutang itu? Kalau dulu nggak kenal sama sekali. Oh ya? Iya, nggak kenal sama sekali dan beliau mau ngetas saya waktu itu. Kalau memang mau dijual ya nggak apa-apa, nanti ke Guangzhou gitu. Seperti itu. Tapi ternyata hanya dites saja. Dan itu beliau lihat, beliau seperti bisa membaca pemikiran saya, tiba-tiba langsung tahu dan langsung bantu saya. Masya Allah ya, jadi lagi-lagi memang Mas Chandra dan Mbak Sinta ini hidupnya seperti seolah selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik ya Mbak ya. Alhamdulillah. Seperti tidak ada jalan ke sana, tapi tiba-tiba Allah memberikan bantuan dengan segala hamba-hambanya itu ya. Luar biasa sekali. Nah, lanjutan dari itu Mas Chandra. Mas Chandra pernah gagal, pernah di fase terberat dalam hidupnya Mas Chandra. Lalu bagaimana cara Mas Chandra untuk bisa bangkit, keluar dari masalah itu dan memulai perjuangan yang baru lagi Mas? Jadi gini, pada saat itu memang saya hidup di Masjid Sunda Kelapa. Banyak sekali teman-teman saya itu yang ibaratnya di situ orang bilang ngelandang di situ karena tidur di situ dan para tunawisma gitu. Tunawisma. Pada saat itu semua mata pencariannya, mohon maaf ini banyak yang mohon belas kasihan orang, itu ngemis itu. Sehari dapatnya lumayan Mbak, itu 150 sampai 200 itu. Nah, saya diajak enggak pernah mau karena saya mempunyai prinsip.
ini tidak akan menyelesaikan masalah, dan saat itu nanti saya akan jadi orang malas karena kita akan minta belas kasihan orang terus, dan selamanya kita akan seperti itu. Saya mencoba jalan yang terbaik menurut saya, dan alhamdulillah saya ketemu jalan yang baik itu, Mbak. Insya Allah sekali ya. Jadi memang ketika Mas Chandra ingin berniat untuk bangkit, Allah mudahkan jalan Amin, itu. alhamdulillah, ya Mbak. Nah, Mas Chandra, kalau misalnya tadi juga Mas Chandra sempat utarakan bahwa dulu pernah menjadi tukang parkir, menjadi security seperti itu, dan itu sejarah mencatat gitu kan. Mas Chandra malu tidak untuk mengakui itu? Tidak pernah, bahkan saya setiap kampanye dan sekarang udah jadi pun saya sampaikan ke masyarakat. Itu sebagai motivasi untuk masyarakat bahwa saya yang notabene tukang parkir, security bisa sukses seperti ini, masyarakat juga bisa seperti itu. Jadi sebagai cerita dan sebagai motivasi untuk masyarakat agar bisa sukses juga mengikuti saya seperti itu, Mbak. Karena kalau kita berbagi ilmu, insya Allah akan memberikan manfaat untuk orang, dan insya Allah akan memberikan manfaat kita di dunia dan akhirat. Insya Allah, amin. Jadi memang apa yang sudah Mas Chandra dan Mbak Sinta alami selama ini memang dijadikan untuk motivasi masyarakat, inspirasi. untuk menjadi inspirasi gitu ya. Luar biasa sekali nih, aduh kita yang, jadi kayaknya aku harus bekerja lebih keras lagi gitu. Nah, Mas Chandra dan Mbak Sinta, kalau misalnya kita tahu bahwa orang hebat, orang sukses itu adalah orang-orang yang dilahirkan dari orang tua yang luar biasa dengan segala pengorbanan mereka gitu. Untuk Mbak Sinta dulu deh, seperti apa sih peran orang tua dalam menjadikan Mbak Sinta sampai di titik ini? Peran orang tua buat saya itu sangat luar biasa. Dia selalu mensupport apa yang saya atau suami lakukan dalam hal positif. Ya. Orang tua kami tidak henti-hentinya untuk mendoakan kami untuk menjadi anak yang bisa menjunjung derajatnya, menjunjung derajat orang tua, apalagi ibu. Itu yang membuat motivasi kami menjadi bergerak. Dan keyakinan kami suatu saat nanti kami bisa menjunjung derajat orang tua kami. Insya Allah sekali. Itu dari Mas Sinta. Nah, kalau dari Mas Chandra, karena ada cerita bahwa kalau ada yang mengatakan keluarga Mas Chandra keluarga yang sangat sederhana seperti itu, Mas. Iya. Tapi kesederhanaan itu pada akhirnya menghasilkan sosok anak-anak yang luar biasa gitu. Ya. Seperti apa orang tua di mata Mas Chandra? Jadi gini, Mbak, kalau keluarga kami memang keluarga sederhana semua. Kalau orang tua kami, ibu saya itu jualan di pasar, jual sayur itu, sayur mayur. Tiap habis subuh, dari dulu saya kecil sampai saya lulus STM itu pagi habis subuh ke pasar, nanti jual di rumah, nanti yang beli orang kampung, seperti itu terus, Mbak. Dan saya tidak malu menjadi anak dari kedua orang tua saya, malah justru saya bangga karena beliau gigih untuk bisa memperjuangkan saya dan anak-anaknya untuk sekolah yang tinggi seperti itu. Namun saya juga tidak mau menggantungkan semua kepada orang tua. Pada saat saya kuliah, walaupun orang tua saya mencukupi, tapi saya membantu meringankan. Kalau malam saya jadi security, kalau pagi jadi debt collector, dan itu saya lakukan sampai saya lulus kuliah, Mbak. Alhamdulillah. Dengan mandiri itu saya mendapatkan banyak ilmu dan kita banyak menghadapi masalah dan alhamdulillah bisa menyelesaikannya. Luar biasa sekali ya dengan segala perjuangan orang tua kita. Menurut Mas Chandra dan Mbak Sinta, apakah sekarang ini sudah cukup dalam membalas kebaikan mereka? Sangat belum, Mbak. Kami ingin membahagiakan keempat orang tua kami semaksimal mungkin. Dengan sekarang menjadi anggota DPRD, apakah mereka sudah merasakan kebanggaan tersendiri, dan apakah Mas Chandra dan Mbak Sinta juga sudah akhirnya aku bisa membalas segala kebaikannya, atau seperti apa, Mbak? Kalau bagi kami jabatan itu tidak ada artinya. Yang penting ajaran dari orang tua kami itu kami harus bermanfaat untuk masyarakat ataupun untuk orang lain. Jadi
walaupun sekarang ini jadi DPR, tapi kalau nggak memberikan manfaat, nggak ada gunanya seperti itu. Jadi beliau selalu memberikan motivasi dan selalu memberikan saran kepada kami untuk selalu ingat sama yang mendukung, dan orang-orang kecil itu setiap kali kami telepon ataupun pulang kampung selalu sampaikan seperti itu. Baik, mari kita doakan sahabat agar semoga masing-masing kedua orang tua dari Mas Chandra dan Mbak Sinta diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, Mas Chandra dan Mbak Sinta, kalau berbicara soal kehidupan, pasti biasanya kita memiliki satu sosok yang kita idolakan, yang menjadi inspirasi kita dalam berjuang di kehidupan ini. Kalau Mbak Sinta sendiri, kalau sahabat boleh tahu, siapa sih tokoh inspiratifnya? Pastinya suami saya. Oh, jadi ingat suami yang di rumah ya. Kenapa nih Mbak, mengidolakan sosok Mas Chandra? Karena suami saya di mata saya adalah sosok yang kuat, pantang menyerah, dan pastinya penyayang. Penyayang buat anak dan keluarga, selalu diutamakan. Ya Allah sekali, karena memang Mbak Sinta adalah sosok istri yang ikut mendampingi suami benar-benar dari bawah hingga sekarang ada di titik ini Mbak Sinta ya. Alhamdulillah. Masya Allah sekali, semoga hubungannya selalu langgeng ya Mbak ya. Amin. Nah, kalau Mas Chandra siapa nih tokoh inspiratifnya? Kalau saya Abah Dahlan Iskan, karena beliau sama-sama berangkat dari nol, beliau bisa sukses, pernah jadi menteri dan sekarang jadi pengusaha sukses. Saya selalu mengidolakan beliau dan moga-moga saya bisa mendapat berkah kesuksesan dari beliau. Amin, amin. Semoga sukses juga untuk Pak Dahlan Iskan ya atas segala kebaikannya Mas ya. Nah, sahabat, kalau tadi Mbak Sinta sudah mengatakan bahwa tokoh inspiratifnya adalah suaminya sendiri, Mas Chandra. Sekarang saya jadi ingin tahu nih Mbak. Jadi dulu ketika Mbak Sinta bertemu dengan Mas Chandra gitu kan, kemudian memutuskan untuk menikah atau he's the man gitu Mbak. Apa yang saat itu Mbak Sinta lihat dari sosoknya Mas Chandra? Ada yang berubah nggak dari dulu pertama kali bertemu dan sekarang? Kalau itu pas waktu itu saya bertemu Mas Chandra di tahun 2014, pas waktu beliau pun gagal pas waktu itu. Jadi menemukan Mas Chandra di saat fase tersulitnya? Tersulit, sangat-sangat terus. Jadi kita memang benar-benar berjalan dari nol. Sampai di titik sekarang pun kita selalu mengingat flashback di tahun 2014. Jadi keyakinan kita harus selalu hidup bersama, yang pastinya kita bisa membahagiakan kedua orang tua kami, selalu ada untuk anak-anak kami, dan selalu ada untuk keluarga. Luar biasa sekali. Aduh, ini pasti sahabat yang mungkin saat ini belum menikah, pasti hawanya pengen buru-buru nikah ya. Jadi memang sangat penting untuk membangun hubungan itu memulai dari nol. Sama-sama perjuangan yang sama gitu Mbak. Karena memang sekarang ini banyak juga anak muda yang menjadi salah gitu ketika mereka memutuskan untuk membangun sebuah rumah tangga itu harus mapan terlebih dahulu. Nah, mungkin Mas Chandra dan Mbak Sinta punya tips untuk sahabat Suara Amanat Rakyat dalam rangka memilih jodoh. Kita tembak nih. Ya. Kalau mau memilih jodoh, tips dari saya untuk sahabat Suara Amanat Rakyat itu jangan melihat dari penampilannya, tapi dari ketulusannya seseorang ingin menjadi pasangannya. Dari situ kita bisa melihat gimana nanti pada saat hidup bersama, apabila tulus itu akan susah senang bersama. Itu Mbak dari saya. Ini luar biasa sekali ya. Jadi memang saat itu ketika bertemu dengan Mas Chandra, Mbak Sinta juga sudah yakin meskipun memulai semuanya dari hal-hal yang tersulit seperti itu, dan pada akhirnya berbuah manis ya Mbak ya. Alhamdulillah. Kita doakan semoga hubungan dari sahabat Suara Amanat Rakyat yang sudah berumah tangga ataupun belum bisa dilancarkan ya Mbak ya. Amin. Ini suka nih kalau kita ngomongin jodoh ya. Oke, nah kita lanjut lagi nih Mas Chandra dan Mbak Sinta. Jadi sebagai pasangan anggota DPRD, suami istri, bekerja di kantor yang sama, mungkin dengan permasalahan sosial yang sama, ada diskusi, ada perdebatan gitu kan. Pernah nggak sih misal mengalami suatu perdebatan dari
Mas Chandra melihat suatu sisi A, Mbak Sinta melihat suatu sisi B dalam hal pekerjaan. Pernah nggak mengalami hal itu? Ada, pernah. Pernah ya. Nah, permasalahan itu pernah nggak dibahas lagi di dalam rumah? Permasalahan kantor itu dibawa ke rumah lagi? Enggak pernah, alhamdulillah. Jadi kalau kami sudah di selesai, kantor udah selesai. Oke. Berarti itu adalah salah satu hal yang bisa membuat Mas Chandra dan juga Mbak Sinta tetap berjalan beriringan gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya Mas Chandra nih melihat sekarang istrinya mengalami perubahan status dari yang dulu awalnya ibu rumah tangga yang selalu ada untuk Mas Chandra, untuk Aska, anaknya, dan sekarang sudah menjadi orang banyak gitu kan, sudah menjadi masyarakat di Kabupaten Pekalongan gitu. Bagaimana Mas Chandra memahami peran baru istrinya dan bagaimana cara Mas Chandra mendukung peran baru tersebut? Saya justru malah bangga, Mbak, istri saya bisa berbuat banyak untuk masyarakat, terutama apabila bisa membantu masyarakat. Ini saya sebagai suaminya bangga dan saya terus mensupport. Bahkan ketika ada informasi-informasi yang berkaitan dengan dalam hal ini komisi istri saya juga sambil sampaikan istri saya untuk menindaklanjuti. Di situ itu bentuk support saya agar istri saya bisa bekerja dengan maksimal dan yang paling penting bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan. Luar biasa. Bagaimana Mbak rasanya memiliki suami yang sangat suportif? Aduh, saya jadi gimana ya Mbak ya? Bangga, bahagia. Pengennya nggak mau dilepas, jangan gitu lepas ya? gitu ya. Pantes, saya selalu lihat kalau misalnya turun ke dapil kayaknya pegangannya Aduh, erat banget satu paket. ya. Oh, satu paket ya. Ini seru sekali sahabat ya, jadi mungkin bisa menjadi inspirasi bagi sahabat yang lainnya. Nah, kalau misalnya kita berbicara soal privilege, banyak orang yang mengatakan bahwa orang besar itu terlahir sepaket dengan privilege-nya. Tapi kalau kita lihat perjalanan hidupnya Mas Chandra dan Mbak Sinta gitu kan, mungkin terlahir dari sebuah kondisi yang biasa, mungkin saat itu tidak ada privilege seperti itu. Tapi seolah Mas Chandra dan Mbak Sinta itu bisa mematahkan bahwa tanpa privilege pun kita bisa loh menjadi orang yang besar dan orang yang sukses gitu. Mungkin di sini Mas Chandra dan Mbak Sinta bisa berbagi bukan strategi sih, lebih kepada pesan-pesan ataupun ceritalah yang mungkin bisa dijadikan inspirasi bagi sahabat di rumah. Ya, jadi begini Mbak, saya juga mengalami ini sendiri dan kami memberikan inspirasi mungkin ilmu ya bagi adik-adik ataupun yang lain semua dan motivasi tentunya bahwa kesuksesan itu ada di tangan kita dan tentunya harus diiringi dengan doa. Karena tanpa doa kesuksesan juga tidak akan bisa tercapai. Sebab itu kita harus semangat. Walaupun dulu saya itu nggak punya cita-cita untuk jadi anggota DPRD, nggak ada. Saya cita-citanya menjadi anggota polisi. Oh iya? Iya. Ketika saat itu kerja part time ya, karena masih Iya, kuliah kan, iya. sebagai security gitu. Biasanya kita suka ngayal-ngayal gitu kan. Hayalan Mas Chandra saat itu apa Mas? Tidak pernah sama sekali untuk menjadi anggota dewan ataupun menjadi pengusaha seperti sekarang ini. Saya ngayalnya waktu itu ya punya gaji lebih, bisa punya anak istri gitu aja Mbak. Tapi nggak taunya Tuhan Memberikan lebih dari itu ya. Memang kan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih indah dari rencana kita sebagai hambanya. Disitulah saya juga hanya menjalani aja. Saya meyakini semua ini hanya titipan, Mbak. Jadi harus kita pergunakan sebaik mungkin dan kami bertanggungjawabkan di dunia dan akhirat nanti. Nih, semoga segala sesuatunya itu dilancarkan ya, Amin, Mbak Sinta amin, dan amin. Mas Chandra. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan kita ini, kita juga ingin mendengarkan pesan dan kesan dari Mas Chandra ataupun harapan dari Mbak Sinta juga untuk masyarakat dari Kabupaten Pekalongan ini. Silahkan, Mas. Harapan saya nanti akan lahir juga pemimpin-pemimpin ataupun legislator dari Kabupaten Pekalongan, tentunya anak-anak muda penerus kami, dan jangan pernah patah semangat untuk masuk ke dunia politik, karena di politik itu asik dan bisa memberikan manfaat untuk masyarakat dan kita tahu betul
apa yang harus kita lakukan apabila sudah menjadi anggota DPRD nanti. Kalau dari Mbak Sinta? Kalau dari saya mungkin hampir sama. Hanya pesannya, jangan pernah lelah untuk menebar kebaikan. Aduh, salam super. Dan kalau misalnya itu tadi untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Mbak Sinta dan Mas Chandra wakili, sekarang sebagai kader dari Partai Amanat Nasional, kita juga ingin mendengarkan motivasi gitu kan, dan juga beberapa pesan untuk kader PAN, baik dari untuk yang di Kabupaten Pekalongan ataupun kader PAN di seluruh Indonesia. Silakan. Untuk saudara-saudaraku semua, kader PAN di Indonesia dan juga di Kabupaten Pekalongan khususnya, mari kita terus menebar kebaikan dan membesarkan PAN, karena PAN ini terbuka untuk semua, dan saya ini merupakan kader yang baru di PAN, namun alhamdulillah PAN memberikan kesuksesan pada kami berdua, dan tanpa PAN kami tidak bisa sukses seperti ini. Mari semangat untuk saudaraku semua yang ada seluruh Indonesia untuk kita memberikan karya yang terbaik untuk negeri kita. Ya. Mbak Sinta mungkin mau melengkapi? Sudah cukup. Sudah cukup ya untuk terwakili semuanya. Kita harapkan semoga segala yang kita perbincangkan, kita selama 1 hari ya, dari pagi sampai sore. Semoga ada pesan moral yang bisa diterima dan dijadikan motivasi serta inspirasi bagi sahabat Suara Amanat Rakyat dimanapun mereka berada ya. Siap. Sekali lagi kami dari Suara Amanat Rakyat mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Sinta dan Mas Chandra. Sama-sama. Sukses selalu Sama-sama, untuk Mbak. melanjutkan perjuangannya sampai 2024. Amin, amin. Gitu ya. Oh iya Mas, berkaitan dengan kader PAN nih, sebelum saya closing gitu. Kira-kira ada rencana mau jadi anggota Ketua DPD PAN Kabupaten Pekalongan gak nih Mas? Jadi orang nomor 1 nih. Insya Allah saya maju pada saat pentas musda ini nanti, dan karena memang saya berangkat di PAN ini dari nol, dari kader biasa jadi ketua DPC dan terakhir di sekretaris DPD, dan ini insya Allah nanti maju musda. Saya akan maju menjadi ketua DPD dan mohon doanya untuk semuanya agar saya bisa sukses dan juga bisa membesarkan PAN di Kabupaten Pekalongan ini. Karena saya melihat potensi yang besar sekali PAN di Kabupaten Pekalongan ini untuk bisa meraih suara yang lebih tinggi lagi. Pada saat itu PAN pernah mendapatkan 6 kursi, tapi sekarang hanya tinggal 4 kursi, dan saya punya keinginan agar tahun depan periode yang akan datang pileg kita mendapatkan 7 kursi minimal. Amin, amin. Insya Allah semoga segala harapan dan juga rencana kita dimudahkan. Amin. Amin. Sehingga insya Allah bisa membawa banyak manfaat baik bagi kader Partai Amanat Nasional ataupun bagi masyarakat secara luas. Amin. Terima kasih Mbak Sinta, Mas Chandra Terima kasih, atas Mbak. waktunya. Sama-sama, Jangan Mbak. kapok, semoga kami dari Suara Amanat Rakyat diperbolehkan kembali untuk berkunjung di lain hari ya. Siap, Mbak. Nah, sahabat, demikianlah perbincangan kita bersama Mas Chandra Saputra dan juga Ibu Sinanta Previta Anggriani, anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, dan kita akan ngobrol dengan anggota dewan yang lainnya. Siapakah? Jadi tetap stay tune di Suara Amanat Rakyat, dan saya Tia Molina mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mas.